BTTH Kaisar Api, episode 593. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Banyak sekali orang yang menatap kehampaan yang penuh lubang ini dengan mulut ternganga. Di antara awan ilusi di kehampaan itu, terdapat dua kelompok cahaya yang sangat menyilaukan yang melayang di udara. Di dalam kelompok cahaya itu, terdapat suasana kuno yang sakral dan mengagumkan, seolah-olah Anda bisa mendapatkan kekuatan yang tak terduga saat menyentuhnya. Kepala keluarga, banyak orang tertarik padanya, tetapi hanya Xiao Tianming yang menunjukkan ekspresi khawatir. Namun, tubuhnya sangat lemah sekarang, dan dia hanya bisa menyaksikan Xiao Yuntian yang terluka parah dan melarikan diri ke dunia bawah, pergi, dan hatinya sangat tersentuh. Tidak ada yang tahu bahwa Xiao Yuntian, yang merupakan seorang kuasa dewa, telah sepenuhnya melangkah ke kategori latihan tingkat dewa, dan tingkat itu cukup untuk menguasai langit dan bumi. Dia juga mengkultivasi alam kelima Feng Jue, serta keterampilan bertarung tingkat dewa. Kekuatannya begitu kuat sehingga orang biasa tidak dapat menebaknya. Kekuatan empat dewa telah menguasai tingkat kedua, dan itu adalah kekuatan kuasa dewa yang memang pantas dimilikinya. Keberadaan pemimpin dunia ekstrateritorial itu aneh dan misterius, dan hampir tidak ada yang tahu kekuatan spesifiknya. Hanya saja Xiao Tianming ingat dengan jelas bahwa sang patriark pernah berkata bahwa jika keduanya bertarung satu lawan satu, bahkan Xiao Yuntian sendiri pun tidak akan mampu mengalahkan pemimpin wilayah ekstrateritorial. Ini adalah adegan Perang Dunia Pertama, ketika Xiao Yuntian mencoba memasuki medan perang kuno untuk mencari jalan melawan para dewa. Kini keduanya terlibat dalam pertempuran singkat dan sama-sama kalah. Ini jelas merupakan hal yang sangat tidak menguntungkan bagi klan Xiao, bahkan bagi dunia Dakian, karena tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakan oleh kepala wilayah luar negeri itu. Hahaha, tanpa Xiao Yuntian, bagaimana kalian para semut bisa melawan aku? Seketika itu juga, banyak sekali tokoh kuat dari klan jahat yang bersembunyi di celah-celah jahat dan para tokoh kuat di pusat dunia manusia yang merasa malu dengan mereka menatap dua pancaran cahaya di atas langit dengan keserakahan yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari mata mereka. Jangan malu, menghadapi sindiran dari pihak lawan, Raja Suci dan Raja Naga Emas muncul dari udara tipis, dan fluktuasi spasial yang kuat sedikit meluap, menyebabkan energi dunia ini bergetar hebat. Apapun yang terjadi, pertempuran ini pasti akan berakhir dengan sempurna. Hari ini menghancurkan tempat ini. Bunuh aku. Di dalam kabut hitam jahat tempat Kaisar Bijak Iblis Surgawi berada, tiba-tiba muncul semburan ekspresi gembira, dan dia segera memerintahkan banyak pendekar di belakangnya, dan tiba-tiba melancarkan serangan dahsyat terhadap para malaikat yang tersisa dari aliansi api abadi dan kerajaan malaikat. Pasukan dari kedua belah pihak kembali bertempur bersama, dan mereka semua bangkit untuk membunuh seperti serigala lapar bermata merah, dan momentumnya sangat menakutkan. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ada? Raja Suci, Raja Naga Emas, dan yang lainnya melesat ke langit satu demi satu, dan segera mencegat Kaisar Suci Iblis Langit, Pelindung Langit dan Bumi, Fa, dan tiga orang yang berusaha merebut sumber jiwa. Pergi. Ketiga orang di dalam kabut hitam jahat itu saling pandang, dan segera melancarkan serangan mengerikan langsung ke arah satu sama lain. Di antara pukulan dan tamparan, angin kencang yang menakutkan langsung merobek ruang hampa yang sudah retak menjadi retakan gelap, dan pertempuran itu sangat mengerikan. Namun, dalam pertarungan kelima orang ini, jelas sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Hentikan mereka untukku. Pasukan dari kedua belah pihak bertempur bersama, dan putra para dewa juga meraung dengan motif tersembunyi, lalu tubuhnya melesat dan langsung menuju ke arah dua kelompok cahaya di atas langit. Sumber jiwa semacam ini yang telah memasuki jiwa para dewa, saya khawatir hanya para dewa tingkat menengah seperti mereka yang memiliki kualifikasi untuk menyentuh dan menyerapnya. Jika pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 9 lapis biasa terkontaminasi, saya khawatir mereka akan mati. Benda ini, milikku, susu. Ketiga Kaisar Bijak Iblis Surgawi bermaksud untuk menghancurkannya, tetapi mereka dicegat oleh Raja Suci dan keduanya. Sudah terlambat untuk memikirkan mengapa Raja Suci dan keduanya tidak bertindak atas hal ini.
Sosok putra dewa berkelebat, dan telapak tangan hitam putih yang membawa kekuatan setengah dewa langsung masuk. Dua kelompok cahaya ditarik dari awan, dan senyum di wajahnya menjadi semakin bangga dan cemerlang. Di mana letak kemudahannya? Senyum di wajah putra Tuhan baru saja muncul, tetapi sesosok hantu muncul di lapisan awan di sisi seberang. Kuali api kuno dan besar seukuran tamparan dengan aura membakar yang kuat menghantam langsung tubuh putra Tuhan. Dong dong dong. Kuali dewa api dengan mudah mengenai kulit putra dewa, dan rasa sakit seperti kejang menyebar dari kedalaman jiwa, dan senyum di wajahnya langsung mengeras, berubah menjadi niat membunuh dan keburukan yang tak berujung. Dengan pukulan sekuat tenaga, lengan dan meridian Xiao Yan terguncang hebat hingga mati rasa, tetapi Ren Zhenzi dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa. Telapak tangannya seketika menyelimuti dua bola cahaya, lalu ia menggenggamnya di udara, berusaha menahannya di tangannya secepat mungkin. Xiao Yan, kau sedang mencari kematian. Wajah putra dewa manusia pucat pasi, dan dia buru-buru meraung, lalu seluruh perhatiannya tertuju pada dua kelompok cahaya itu. Selama dia bisa mendapatkan mereka, apalagi Xiao Yan, bahkan Raja Suci dan yang lainnya mungkin tidak akan mampu menghalanginya. Jiwa para dewa, kemampuan bertarung para dewa, tubuh para dewa, latihan para dewa. Inilah peringkat kekuatan keempat dewa. Pada saat ini, menatap putra Tuhan yang putus asa itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, Xiao Yan sekarang tidak ada hubungannya dengan dia, lalu menoleh dan menatap awan ilusi ini. Sepertinya awan ilusi itu dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Ketika kekuatan jiwaku mengalir ke awan-awan itu, sepertinya langsung ditelan dan diserap oleh awan-awan tersebut, dan bahkan istana spiritual 9 lapis di dalam tubuhku pun pada saat ini memancarkan denyutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masuki sumber ilahi jiwa para dewa, jiwa malaikat. Xiao Yan tidak bergerak terburu-buru, tetapi mundur sedikit, lalu memandang gerakan putra manusia dan perubahan di awan dengan tatapan penuh martabat. Dilihat dari persepsi Xiao Yan, hal ini jelas bukan sesuatu yang sederhana. Sambil menunggu kursi ini untuk melahap benda ini, aku tentu saja akan menjagamu. Yakinlah, aku pasti akan memberimu cara mati yang paling memuaskan. Ren Zhenzi menyadari niat Xiao Yan untuk mundur, dan tak kuasa menahan senyum sinisnya. Kau, lenganmu. Tiba-tiba, sudut mulut Xiao Yan di kejauhan membentuk lengkungan aneh, lalu tiba-tiba berkata, Golum. Sekalipun putra dewa ingin membantah Xiao Yan, namun saat suara Xiao Yan mereda, putra manusia dapat merasakan dengan jelas. Ketika telapak tangannya yang hitam putih membawa kekuatan setengah dewa menyentuh cahaya jiwa, sumber cahaya itu, awalnya, tekstur lembut seperti giok mengalir keluar, dan kemudian ada perasaan aneh seperti ditelan dan dimakan. Retakan. Seketika itu juga, sebuah lengan asteris berubah menjadi semburan cahaya redup dan mengalir ke sumber jiwa. Pada saat itu, kulit kepala putra Tuhan terasa mati rasa takut di lubuk jiwanya menyebar dengan cepat, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Ini, hal jahat macam apa ini? Dia memotong lengannya sendiri, darah di tubuhnya berhamburan, sumber kekuatannya rusak, dan putra Allah meraung dengan amarah di wajahnya. Dewa setengah manusia yang perkasa itu memang memenuhi syarat untuk melahap sumber jiwa, tetapi itu hanyalah kualifikasinya. Karena kamu tidak bisa melakukannya, biar aku yang melakukannya. Saat berbicara, kobaran api 9 warna muncul di sekitar tubuh Xiao Yan, dan sebuah kuali raksasa berapi kuno membengkak dengan cepat, langsung menutupi Xiao Yan dan sumber cahaya ilahi. Tidak bagus. Melihat Xiao Yan menggunakan cara yang begitu dahsyat, Ren Zhenzi terdiam sejenak, dan wajahnya langsung pucat pasi. Seandainya dia tidak memotong lengannya barusan, dia akan sepenuhnya menjadi bagian dari sumber ilahi jiwa. Dari sini, orang bisa melihat bahaya dari apa yang disebut sumber ilahi jiwa. Sekarang Xiao Yan melakukan ini, bahkan jika peluang keberhasilannya kurang dari 1:10.000, putra dewa tidak akan berani mengambil risiko. Begitu Xiao Yan sepenuhnya mengambil sumber jiwa, apalagi dia tidak bisa mengalahkan yang terakhir, saya khawatir kedua, atau bahkan ketiga dewa setengah dewa itu tidak akan mampu menandingi Xiao Yan. Di antara keempat dewa, jiwa para dewa tak diragukan lagi adalah yang terkuat. Ledakan, rasa takut terus tumbuh di hatinya, dan kemudian kehampaan di belakang putra manusia dan Tuhan runtuh seketika,
dan aliran hitam dan putih meluncur ke bawah, menghantam Xiao Yan dengan posisi seolah menopang langit, dan Xiao Yan pasti akan musnah di sini. Sayang sekali, di tengah rintangan dahsyat dari Putra Dewa, Kuali Yanshen yang besar itu mengeluarkan lonceng kuno dan panjang, namun semuanya dihancurkan oleh Kuali Dewa Api. Tidak ada cara yang baik untuk melakukan ini, jadi dia hanya bisa diam-diam mengamati setiap gerakan Xiao Yan. Dengan perlindungan Kuali Dewa Api, Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam, dan segera mengalihkan pandangan dan perhatiannya, lalu perlahan melangkah ke awan ilusi, berjalan menuju dua kelompok cahaya tersebut. Inilah kesempatanku, dan ini juga kesempatan bagi pertempuran ini untuk saling berhadapan. Dengan kekuatan aliansi api abadi dan kerajaan malaikat saat ini, tentu saja mustahil untuk melawan pasukan sekutu yang hidup di tengah-tengah ras alien dan dunia manusia. Jika aku kalah, aku khawatir ini akan berubah menjadi pertempuran yang sangat mengerikan. Dia adalah penguasa aliansi api abadi dan sangat didukung oleh banyak orang. Di saat krisis, dia tentu saja perlu bergegas ke garis depan tanpa ragu-ragu. Kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini telah mencapai puncak alam gerakan ilahi, dan dia hanya selangkah lagi menuju jiwa alam ilahi. Tetapi jaraknya seperti jurang yang tak teratasi, yang sangat menakutkan. Dari sekian banyak informasi yang telah diperoleh Xiao Yan di masa lalu, jika ingin memasuki jiwa para dewa, seseorang harus memiliki istana spiritual 10 lantai. Namun, istana Ling tidak dapat dibangun kembali, dan potensi masa depannya tampaknya ditentukan pada hari istana itu terbentuk. Jiwa para dewa, memandang seluruh dunia, berdasarkan spekulasi Xiao Yan hari ini, saya khawatir hanya malaikat pembunuh ini yang telah menyentuhnya, dan bahkan Xiao Yuntian dan pemimpin dunia luar belum mencapai level ini. Sekalipun jiwa tingkat dewa yang dimilikinya agak lebih rendah, namun itu tetaplah jiwa tingkat dewa yang sejati. Jika bukan karena kekuatan ilahi tertinggi Xiao Yuntian dan kekuatan senjata ilahi yang tiba-tiba turun untuk melenyapkan malaikat pembantai, saya khawatir hanya jiwa tingkat dewa inilah yang akan membawa malaikat pembantai ke posisi tak terkalahkan, dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Namun, Xiao Yan juga menegaskan bahwa itu tidak berarti kekuatan jiwanya memasuki alam para dewa, melainkan bahwa ia dapat mencapai tingkat dewa petarung sejati. Jalan menuju dosen penuh misteri dan tak terduga. Meskipun ada banyak legenda di dunia, tak seorang pun bisa mencapai level tersebut. Beranilah bertanya kepada dunia, apakah Tuhan itu ada? Adapun para dewa setengah dewa setelah terlepas dari reinkarnasi, klasifikasi sebagai dewa semu juga sangat misterius. Di antara 4 dewa besar, mereka yang mengendalikan satu atau mereka yang telah selamat dari reinkarnasi 9 kali lipat adalah setengah dewa. Setengah dewa pada awalnya tidak terbagi menjadi bagian depan, tengah, dan belakang. Mengendalikan 2 atau lebih dari mereka hanyalah dewa semu, dan setelah dewa semu. Itu adalah apa yang disebut istana dewa perang. Istilah dewa perang adalah puncak dari segalanya di dunia ini, bahkan di seluruh dunia. Dan jika kau bisa mengendalikan keempat dewa, kau akan bisa mendekati para dewa tanpa batas waktu. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah untuk menyerang para dewa. Hanya saja anehnya sepertinya ada semacam ketidakmampuan di dunia ini. Kekuatan penangkapan menekan para demigod dan para tokoh kuat lainnya dalam kurungan. Bahkan Xiao Yuntian, seorang mahakuasa dengan tangan yang mampu menembus langit, tidak akan berani mencoba mengendalikan alam ilahi ketiga secara gegabah. Tampaknya ada temperamen lain di dalamnya. Tentu saja, peningkatan kekuatan jiwa sangat sulit bagi Xiao Yan saat ini. Bahkan tata letak kuno malaikat pembantai telah mengumpulkan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan malaikat, kekuatan keyakinan, dan latar belakang lainnya untuk membantunya lolos. Melangkah ke jiwa para dewa, dia bisa saja menggunakan master petir untuk menghancurkan Xiao Tianming dan bahkan aliansi api abadi, tetapi sayangnya Xiao Yuntian telah menembus pikirannya. Pikiran Xiao Yan bergejolak di dalam hatinya, dan setelah beberapa saat, dia sampai di 2 kelompok cahaya yang melayang di udara. Begitu mereka tiba, kehampaan di sekitarnya berdengung, dan sepertinya merasakan semacam aura yang pulih dengan cepat. Itulah istana spiritual 9 lantai yang selalu tenang di dalam tubuh Xiao Yan, sumber jiwa yang luas di puncak batas kenaikan abadi. Tanpa mempedulikan perubahan pada tubuhnya, Xiao Yan melirik sekilas. Yang muncul di depannya adalah bayangan jiwa malaikat yang menyusut, dengan aura ilahi yang menyilaukan memancar di seluruh tubuhnya.
Benda ini mungkin adalah kerajaan para malaikat, lambang Ratu Malaikat, Roh Kudus para malaikat. Karakteristik benda ini, yang diciptakan, membatasi nilainya, dan hanya dapat digunakan oleh Ratu Malaikat, jadi itu bukan target Xiao Yan. Alasan lainnya adalah benda itu memiliki semacam kekuatan mengerikan yang memengaruhi pikiran Xiao Yan. Gugusan cahaya itu bergelombang, tampak seperti ada awan putih di atasnya, dan jejak warna putih murni serta kilauan murni terus terpancar darinya. Setiap kali jatuh ke dalam kehampaan, akan terdengar semburan suara yang sangat keras. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tampaknya, di bawah kekuasaan semacam itu, beberapa kekuatan menjadi tenang dan tidak berani melahirkan kekuatan kedua. Pada saat ini, bulu kuduk Xiao Yan berdiri, dan 9 lapisan istana spiritual di tubuhnya berdesis bersamaan. Ternyata itu adalah gelombang jiwa yang sangat besar, yang berusaha melawan tekanan yang dilepaskan oleh awan sumber dewa jiwa. Pemaksaan semacam itu langsung menghantam jiwa. Jika ia tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir ia akan sepenuhnya berubah menjadi boneka dan berada di bawah kekuasaannya. Rasa sakit hebat yang menjalar dari kulit, sensasi terbakar dari lubuk jiwa. Namun, Xiao Yan sama sekali mengabaikan ancaman-ancaman itu, dengan susah payah mengangkat tangannya, dan menggenggam kehampaan, menangkap cahaya redup ke tangannya. Cahaya yang terpancar dari awan sumber jiwa baru saja mengalir ke telapak tangan, dan seseorang dapat dengan jelas merasakan kekuatan sumber jiwa yang luas yang memenuhinya. Kekuatan misterius itu membuat jubah iblis di belakang Xiao Yan sedikit gemetar, ketakutan. Seluruh tubuh adalah sumber jiwa para dewa. Tampaknya malaikat pembunuh itu akhirnya melakukan hal yang baik. Mengkonfirmasi keaslian sumber ilahi jiwa tersebut, suara Xiao Yan terputus-putus, dan dia berbicara dengan susah payah, tetapi matanya selalu tertuju pada orang tersebut. Ini adalah bencana sekaligus peluang, apakah ia dapat terlahir kembali di nirvana, atau hancur? Kau sudah menjadi benda tak punya pemilik, sempurnakanlah dirimu denganku. Menyatukan tubuhku, menggabungkan jiwaku. Tuhan akan membawamu untuk menikmati segala pemujaan kejahatan di dunia ini. Xiao Yan membuka mulutnya perlahan, dan suaranya yang tenang tampak dipenuhi gelombang kepercayaan diri dan ketenangan. Benda ilahi dari langit dan bumi seperti itu tampaknya telah terlahir dengan kebijaksanaan spiritual sejak saat malaikat pembantai jatuh, meskipun ia sangat lemah. Begitu suara Xiao Yan berhenti, ratusan juta pancaran cahaya yang menyilaukan meletus dari awan asal dewa, menghantam anggota tubuh Xiao Yan tanpa ampun. Di mata orang luar, ini tampak seperti penilaian tingkat tinggi terhadap Xiao Yan, tetapi Xiao Yan perlahan menertawakan hal ini. Ini sepertinya semacam deteksi, penyelidikan. Tebakanku benar, sumber ilahi jiwa baru saja terbentuk, ia sangat lemah, dan membutuhkan perlindungan yang sempurna. Dalam sekejap, beberapa lingkaran pertempuran di seluruh pegunungan Inkuisisi Suci muncul dan menghilang satu demi satu, asap mesiu ada di mana-mana, dan gelombang energi dahsyat terus meluap. Rasa takut yang mencekam. Pertempuran ini kini telah mencapai tahap yang sangat panas, dan situasi pertempuran saat ini tentu saja didominasi oleh kekalahan aliansi api abadi dan kerajaan malaikat. Ya Tuhan Malaikat Agung, dalam pertempuran ini, ras jahat dari luar wilayah dan pusat dunia manusia datang dengan persiapan matang, dan pihak kita menderita kerugian besar, dan sekarang kita telah kehilangan hampir 30% dari malaikat elit. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir seluruh kerajaan malaikat juga akan. Dan juga, ya Tuhan para malaikat, mohon segera tentukan jalan keluarnya. Di antara kerumunan, sosok-sosok malaikat yang bermandikan darah berbicara dengan tergesa-gesa, dan suara mereka penuh dengan kecemasan. Pada saat itu, malaikat pertama dari beberapa malaikat yang bertempur dalam pertempuran dahsyat sedang memegang tongkat malaikat, tetapi di hadapan serangan sengit dari klan jahat asing dan orang-orang kuat di pusat dunia manusia, serangan semua orang pun dikalahkan dan mereka mundur. Apakah naif jika aku membunuh garis keturunan malaikatku? Malaikat agung yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasa 9 mengangkat kepalanya dan memandang ke arah kuil Ratu Malaikat di kejauhan, dan rasa menyalahkan diri sendiri semakin kuat. Jika mereka tidak mendengarkan kebohongan malaikat pembantai yang mencoba memulihkan kejayaan kerajaan malaikat pada awalnya, bagaimana mungkin mereka bisa dikendalikan olehnya, yang menyebabkan serangkaian peristiwa yang terjadi hari ini? Kita sudah sampai pada titik ini,
kita hanya bisa melakukan yang terbaik, dan kita hanya bisa berharap hal terburuk tidak akan terjadi. Xiao Tianming dan Lei Lord perlahan tiba di hadapan banyak malaikat kuat, dan segera mengerahkan energi yang beraneka ragam di dalam tubuh mereka, mencoba melawan musuh. Sekarang mereka semua berada di kubu yang sama, dan jika mereka gagal, konsekuensinya akan terlihat jelas. Di tempat lain, para elit inti dari aliansi api abadi tiba-tiba bertanding melawan dua pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat 9 puncak di pusat dunia manusia, dan terdapat jejak kekalahan yang samar, bahkan pemandangan kedua Raja Suci itu menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan. Pertempuran ini menyatukan semua elit yang tersisa dari klan jahat ekstrateritorial dan kekuatan-kekuatan besar di pusat dunia manusia. Ini adalah ujian nyata bagi kerajaan malaikat dan aliansi api abadi. Jika mereka kalah, saya khawatir dunia yang luas ini akan dilanda kepanikan yang nyata. Semua pertempuran ini tidak boleh kalah apapun yang terjadi. Benar-benar anak kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Putra para dewa itu memiliki wajah yang mengerikan, tetapi menyaksikan lingkaran pertempuran di belakangnya secara bertahap mendapatkan keunggulan, ada senyum puas yang jarang muncul di hatinya. Sumber jiwa yang diubah oleh malaikat pembantai terlalu berbahaya dan aneh, bahkan dia pun tidak bisa menyentuhnya dengan mudah. Memikirkan tindakan kejam seperti itu dari seseorang di tingkat reinkarnasi ke-9, dia sama saja mencari kematiannya sendiri. Kali ini, klan jahat ekstrateritorial dan pusat dunia manusia hampir mengerahkan seluruh kemampuan mereka, dan keseimbangan kemenangan sedikit bergeser. Ini benar-benar rumit, tetapi Xiao Yan juga menyadari ketegangan dalam situasi pertempuran saat ini, dan ada tatapan tegas di matanya, bahkan jika tebakannya benar, tetapi begitu dia mengambil langkah itu, bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin apa hasilnya. Dia memuntahkan seteguk udara keruh, dan seketika itu juga, di mata putra Tuhan yang tercengang, seluruh tubuhnya berkobar dengan api suci yang menyilaukan, lalu dia melompat ke dalam awan dan menuju ke sumber jiwa. Berdengung. Begitu kekuatan itu tercurah, gelombang mengerikan yang dengan mudah dapat mencabik-cabik Xiao Yan datang dari segala arah, tetapi betapa dahsyat dan menakutkannya kekuatan ini, Xiao Yan tidak mempedulikannya, kecepatannya meroket, langsung menghadap sumber asal jiwa tersebut dan menghantamnya dengan keras. Saat jarak antara mereka berdua semakin dekat, Xiao Yan secara bertahap dapat merasakan hubungan halus antara istana spiritual di tubuhnya dan sumber ilahi jiwanya, dan gelombang dahsyat perlahan-lahan melonjak di hatinya. Hisap aku, puff. Xiao Yan membuka mulutnya dan menarik napas, dan seluruh awan jiwa bergetar hebat. Dia tidak tahu apakah itu karena dia beresonansi atau dia menemukan tempat tinggal dan menemukan tempat tinggal. Masuk ke perut Xiao Yan, ke dalam jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini benar-benar membuat pikiran putra Tuhan bergetar hebat, dan rasa gelisah secara bertahap mengalir keluar dari lubuk jiwanya dan semakin menguat. Jika Xiao Yan benar-benar ditelan untuk menyerap sumber jiwa, saya khawatir situasi pertempuran ini akan menjadi kacau lagi. Begitu cairan itu masuk ke perutnya, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi jernih seperti kristal, dan pancaran cahaya terang mendatangkan rasa takut dan siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Xiao Yan. Pada saat itu, seolah-olah sumber ilahi jiwa berubah menjadi energi penghancur yang paling mematikan, perlahan mengalir di kulit, daging, dan darahnya. Panas, dingin, gelap. Emosi yang tak terhitung jumlahnya dan tak terlukiskan mengalir keluar dari cairan sumber roh. Bahkan dengan mengandalkan intuisi naluriah, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam energi cair sumber jiwa, terdapat jejak-jejak keluhan yang melambung ke langit, pikiran tentang kerabat dan teman, dukungan dari kekasih, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ia mengharapkan beragam faktor emosional yang berbeda. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya membentuk kekuatan misterius, itulah kekuatan iman. Berhasil atau tidak, mari kita lihat kali ini. Mata merah menyala Xiao Yan perlahan menjadi tenang, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Di dalam tubuh, istana spiritual 9 lantai itu menyusut seperti gunung yang runtuh dalam sekejap. Dan seiring memudarnya kekuatan istana spiritual lantai 9, kekuatan Xiao Yan juga menurun dengan kecepatan tertentu yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Puncak tahap akhir reinkarnasi 9 tingkat, tahap tengah reinkarnasi 9 tingkat. Jejak-jejak kemunduran itu sepertinya tak berujung, dan kecepatannya semakin mendekat. Apakah kamu sudah menyerah dalam perlawanan?
Melihat kondisi Xiaoyan yang saat ini berada di ambang kematian, seluruh tubuh putra manusia dan dewa itu perlahan terbakar, dan kekuatan ilahi yang lebih dahsyat pun muncul. Darah mendidih, sepertinya yang terakhir juga takut pada Xiaoyan, dan ingin mencekik Xiaoyan di sini. Anak bau, apa yang kau lakukan? Raja Suci dan Raja Naga Emas menoleh untuk melihat Xiaoyan di kejauhan, dan keraguan yang mendalam tak dapat ditahan oleh pupil mata mereka. Sayangnya, ketika menghadapi 3 pembangkit tenaga dewa lainnya, bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka juga kekurangan avatar, dan mereka bahkan tampak seperti tertegun, sepertinya serangan dari pasukan klan jahat asing dan lainnya bukanlah wabah atau api, seolah-olah itu hanya tipuan. Dong dong dong. Tiba-tiba, di antara langit dan bumi, sebuah lonceng yang luar biasa megah jatuh dari langit, membawa gumpalan guntur hitam dan putih, dan tiba-tiba berubah menjadi sungai bintang samudra yang luas yang menghadap ke 9 langit. Di galaksi itu, putra para dewa berdiri di udara, mengerahkan napasnya hingga batas maksimal, dan ia memiliki sikap yang agung. Keturunan kelompok etnis Xiao memang luar biasa, tetapi hari ini para dewa secara spontan membakar darah dan darah, yang dapat dianggap sebagai pemberian martabat yang cukup. Kematian bagi galaksi. Suara yang megah dan agung bergema, lalu galaksi yang luas itu perlahan jatuh dari langit. Tidak ada gelombang energi yang tercipta di sepanjang jalan, rasanya seperti mimpi. Tapi dengan tingkat kekuatan serangan seperti itu, saya khawatir sudah mencapai kategori sihir kecil. Pada saat ini, kerajaan malaikat yang tak terhitung jumlahnya, para pria kuat di bawah aliansi api abadi, semuanya tanpa sadar mengepalkan tinju mereka, dan memandang pemandangan di udara ini dengan mulut kering.